Ya, benar, itu adalah saya. Untuk mencari peluang, saya tidak berhenti atau berdiri di satu titik, tetapi saya mencari peluang dimanapun. Untuk siapa saja yang melihat video ini, ketika saya mengucapkan semangat pagi, tolong dijawab dengan keras dengan sebut pagi, 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 luar biasa, tanpa batas. Sekali lagi saya ucapkan semangat pagi, 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 luar biasa, tanpa batas. Semangat pagi di awal bulan dan bertepuk tangan di akhir bulan dengan menatap layar ATM atau m-banking di ponsel HP Anda. Terkadang kita tidak pernah sadar apa yang kita inginkan sebenarnya sudah berada di depan mata. Saya ucapkan tidak ada kata lelah untuk kita pemilik masa depan dari perintis bukan pewaris. Karena saya bekerja di bidang salesman, tentunya saya bangga. Saya sangat bangga kepada diri saya karena dengan bekerja sebagai salesman saya bisa membeli sesuatu dengan usaha dan kerja keras saya sebagai seorang sales. Hal ini tentunya tidak luput dari kata strategi of the sales. Hal yang pertama terlintas dalam otak saya ketika pertama kali menjadi seorang salesman adalah target dan achievement. Bagaimana tidak, ketika awal bulan kita sudah disodorkan dengan angka-angka yang luar biasa, kemudian kita harus menggapainya. Kemudian pada saat pertama kali saya menjadi seorang salesman, saya disodorkan beberapa produk di depan mata, yang mana produk tersebut harus berpindah dari tangan saya ke tangan orang lain atau pelanggan. Angka-angka tersebut tentunya tidak menarik bagi Anda yang tidak memiliki strategi of the sales. Kemudian, pernahkah Anda menyerah, putus asa, merasa semua usaha yang Anda lakukan sia-sia begitu saja? Saya pun pernah demikian. Kemudian saya ingin berbagi alasan mengapa kita tidak boleh menyerah dan putus asa untuk meraih goal dan achievement to be 120%. Sekali lagi, mari kita bersama-sama ucapkan luar biasa tanpa batas. Perkenalkan, saya Bani Marusul, sales konsultan properti Himalaya yang selalu gold dalam penawaran yang saya jual, yang siap membimbing teman-teman semua di dunia tanpa batas, apalagi kalau bukan sales, penjualan. Semangat pagi hadirin sekalian. Pernahkah yang ada di sini ditolak atau diabaikan saat melakukan penjualan? Sebagai seorang sales, coba di sini jika ada yang merasa demikian, angkat tangan yang setinggi-tingginya. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Penolakan adalah luar biasa, namun dari penolakan muncul sesuatu yang luar biasa. Namun, justru dari sebuah penolakan muncul sesuatu kepercayaan yang sangat luar biasa. Dari kepercayaan lahir keberhasilan. Dari keberhasilan akan tercipta kepuasan. Hari ini saya Bani ingin berbagi rahasia bagaimana seorang sales mengubah penolakan menjadi pintu kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian dari cuplikan buku Aris Marwanto yang berjudul 5 Strategi Jitu Menjadi Sales Sukses, beliau menuliskan, seorang tenaga sales merupakan garda terdepan dalam dunia bisnis. Sales harus dapat menguasai berbagai keterampilan teknis maupun keterampilan non-teknis supaya dapat mendapatkan hasil calon konsumen maupun mempertahankan pelanggan. Menjadi seorang sales profesional dan andal memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tapi hari ini saya akan berbagi pengalaman hebat yang sudah saya miliki saat ini sebagai seorang sales. Dari pengalaman saya sebagai seorang sales konsultan properti, pada pagi hari datanglah seorang ibu-ibu mungkin seusia 50 tahun dengan rambut sasaknya, dengan wajah orientalnya, kemudian datang menuju ke kantor kami, kemudian beliau datang dan masuk ke area display market interior yang sudah kami suguhkan, sudah kami displaykan di setiap display sudut-sudut kantor. Kemudian tanpa berkata lama saya berdiri dan menghampiri ibu tersebut dengan mengucapkan atau membuka salam. Selamat pagi ibu, dengan saya Bani, saya siap membantu keperluan ibu pada hari ini. Kemudian beliau tanpa menjawab satu kata pun,
Akan tetapi saya tetap menghampiri beliau dan menjelaskan satu persatu desain-desain dari kantor yang telah kami buat ataupun kebutuhan yang ingin ibu itu imajinasikan di rumah ibu tersebut. Kemudian tanpa sekata-kata pun ibu itu membalas sapaan hangat saya. Mungkin ada yang tahu isi hati saya pada saat itu sebagai orang awam menjadi seorang sales. Ada yang tahu mungkin perasaan saya pada saat itu atau ada yang tahu isi hati saya pada saat itu? Ya, sakit hati, baper. Menurut teman-teman, apakah saya harus menyerah begitu saja? Tentunya tidak. Ingat, kunci utama sebagai seorang sales adalah empati, memahami, dan mendengarkan. Karena kita setiap hari akan dijumpai dengan 1000 muka yang berbeda, dengan sandiwara yang berbeda pula setiap harinya. Selalu diingat ya, kunci utamanya adalah empati. Kemudian seorang sales dan public speaking yang handal tidak menjamin seorang sales dapat melakukan penjualan dengan handal. Ya, memang public speaking sangat berpengaruh bagi seorang sales, namun public speaking tanpa diimbangi dengan strategy of the sales, semua akan sia-sia dan runtuh begitu saja. Dari buku Aris Marwanto, saya belajar bahwa memahami kepribadian customer adalah kunci utama menjadi seorang sales yang hebat. Ingat, memahami kepribadian pelanggan ya teman-teman. Nomor 1 adalah memahami kepribadian pelanggan. Lalu apa sih yang harus kita pahami? Yuk, mari bersama-sama kita belajar psikologi ya. Kita belajar ilmu psikologi, memahami karakteristik pelanggan dalam psikologi. Sebuah model psikologi yang sering digunakan dalam seorang sales dan ilmu komunikasi untuk memahami karakteristik customer adalah DISC. DISC. Dengan mempelajari metode ini, seorang sales dapat memahami metode komunikasi yang baik untuk melayani atau melakukan penawaran kepada setiap orang yang berbeda. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk membangun kepercayaan dan menjadikan peluang untuk melakukan closing the sales, close the sale ya, atau melakukan penutupan penjualan dengan sangat baik. Dis yang pertama adalah D, dominan. Dominan itu memiliki ciri-ciri tegas, suka mengontrol, dan fokus pada hasil. Kemudian dari tipe ini teman-teman fokus pada inti penawarannya, jangan bertele-tele. Langsung saja berikan manfaatnya. Apa sih manfaat? Misal produk ini nih. Misal produk ini manfaatnya apa? Langsung saja kita infoin, jangan bertele-tele pada tipe kepribadian yang dominan ya. Ingat jangan bertele-tele, fokus. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah influence. Tipe kepribadian ini sangat mudah sekali dikenali. Biasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fashionnya atau stylenya adalah update, termasa kini. Dengan memahami kepribadian ini, ciri utamanya adalah rayuan, pujian. Jadi ketika Anda menjumpai karakteristik influence, berikan pujian, sapaan hangat, atau jika sudah mengenali namanya, sambut beliau dengan namanya ya. Misal Pak, Bu, wah Pak Bu, semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Wah luar biasa nih Bu. Skincare-nya kayaknya sekarang baru ya, mukanya tambah glowing gitu. Mungkin untuk customer pria, wah hari ini tampaknya sangat luar biasa sekali ya, bugar sekali nih, kayaknya lagi bahagia, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan rayuan pujian, maka dari rayuan pujian tersebut customer influence itu akan memiliki rasa tidak enakan. Wah saya tidak enak nih, saya sudah dipuji, saya sudah diberikan apresiasi, masa saya tidak melakukan pembelian, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah steadiness. Tipe kepribadian ini adalah sabar, tenang, suka loyalitas. Jadi bagaimana sih untuk memahami tipe pelanggan dengan tipe kepribadian yang steadiness? Yang pertama adalah kepribadian ini jangan pernah Anda berikan rayuan atau pilihan yang banyak ya. Karena sebenarnya kepribadian ini itu sudah tahu apa sih yang akan dia rencanakan untuk melakukan pembelian kayak gitu. Jadi kita berikan saja kenyamanan, mungkin seperti garansi
garansi apa yang sudah dia beli kayak gitu. Jadi dari keamanan tersebut muncul apa ya, rasa wah saya dihargai juga nih kayak gitu. Jadi tipe ini yang pertama adalah jangan berikan rayuan atau banyakin pilihan, karena sejatinya tipe kepribadian ini sudah tahu apa yang akan dia beli atau apa yang akan dia rencanakan. Jadi ketika kita memiliki banyak pilihan, maka itu akan membuat apa namanya, tidak goals, tidak terjadi penjualan. Jadi yang tenang saja untuk menghadapi customer ini. Kemudian jangan terburu-buru ya, biarkan dia memikirkan sesuatu mana yang akan dibeli kayak gitu. Karena ketika tipe customer ini mau beli rumah dengan tipe ini, dari rumah sebenarnya mereka sudah menyiapkan apa yang akan dia beli gitu, memikirkan. Kemudian pada saat datang, jangan berikan pilihan yang terlalu banyak ya. Jangan berikan pilihan yang terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian jangan berikan rayuan atau pujian. Jangan, salah itu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah compliant. Tipe ini biasanya dikenal sebagai serigalanya seorang sales ya. Ingat, ketika kita sedang melayani atau melakukan penawaran atau penjualan terhadap tipe kepribadian compliant, jangan pernah Anda berikan kata-kata yang bohong atau kata-kata tambahan yang membuat mereka itu jadi tergiur. Tidak, karena customer compliant adalah sangat detail, ciri-cirinya sangat detail, sangat kompleks, tegas kayak gitu ya. Jadi ketika kita melayani tipe kepribadian yang compliant, kita harus benar-benar sesuai dengan fakta real. Jangan kasih tambahan kata-kata yang membuat customer compliant itu jadi ragu gitu. Kita katakan saja sejujurnya, misalnya garansi seumur hidup, kita bilang aja garansi seumur hidup. Misalnya tidak memiliki garansi seumur hidup, misalnya hanya garansi maintenance 1 tahun, kita berikan maintenance 1 tahun. Kemudian tipe ini ketika udah disakiti, ingat ya, tipe ini ketika udah disakiti, mereka akan was-was atau enggan balik lagi ke tempat kita. Jadi ketika kita melayani customer compliant, kita harus sangat berhati-hati, teliti. Jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya pada saat produk tersebut kita tawarkan gitu ya. Jangan berbohong intinya ya. Kita harus real, ungkapkan yang real saja kepada customer compliant. Oke, dari informasi DISEC atau memahami kepribadian pelanggan atau customer, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, dengan memahami DISC, seorang sales tidak lagi menjual produk ya, tetapi memahami karakteristik 1.000 muka yang biasa kita hadapi setiap harinya. Karena 1.000 muka yang kita hadapi setiap harinya sebagai seorang sales, tentunya kita bakal bertemu nih, tidak hanya satu muka, tetapi dengan kepribadian yang banyak ya. Dengan memahami DISC, maka dalam melakukan penawaran atau penjualan kita semakin lebih enak, nyaman kayak gitu. Kita tahu nih, dengan kepribadian ini kita bisa memberikan tambahan bumbu-bumbu seperti ini. Dengan kepribadian ini kita tahu nih, memahami kepribadian ini kita juga jadi tahu. Jadi dengan memahami DISC, semuanya akan terasa lebih mudah ketika kita berhadapan langsung dengan pelanggan atau customer seperti itu. Teman-teman semua, keberhasilan seorang sales bukanlah keberuntungan semata, merupakan hasil dari ketekunan, komunikasi yang tulus, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan. Kemudian penolakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal perjalanan untuk menjadi seorang sales yang hebat. Mari kita belajar, sebuah penolakan adalah awal pembelajaran, setiap interaksi sebagai kesempatan, dan setiap kepercayaan menjadi fondasi yang sangat kokoh di masa depan. Ingat, sebagai seorang sales sejati, bukan hanya menjual produk, tapi dapat memahami atau empati dan melakukan hubungan jangka panjang ya. Mari bersama-sama kita buktikan sebagai seorang sales bahwa dari penolakan akan muncul beribu peluang. Dengan memahami this, akan dapat melakukan banyak goals dan achievement setiap bulannya.
Oke, untuk penutup, saya Bani Marusulu sebagai sales konsulti properti Himalaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman Anda, langsung saja chat di WA saya ya, langsung chat di WA saya, nanti saya sertakan pada link materi yang akan saya bagikan ya. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk yang terakhir kalinya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk pengalaman atau rahasia sebagai strategi of the sale saya pada hari ini, saya tutup ya. Terima kasih untuk hadirannya, terima kasih untuk antusiasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.